Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kami Palit Channel. Channelnya masyarakat rendah ke bawah. Berdoa selalu, cinta kasih Rahman Rahim yang selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi masyarakat adil dan makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat rendah ke bawah tetap merdeka. Baik, pada kesempatan ini saya libur lagi. Tidak ngecor karena ngecornya dipending lagi. Entah kenapa bosnya. Baik, kali ini Palit Channel saya akan membahas tentang bagaimana pasca perpisahan, bubarnya koalisi perubahan yang akan bergejolak terus. Maka untuk saat ini saya mencoba untuk menjadi pengamat sedikit, pengamat politik. Kita mencoba untuk menjadi pengamat ya. Mudah-mudahan apa yang saya amati tidak benar nanti. Ini. Setelah Caimin dipinang oleh Mas Anies Baswedan untuk menjadi pasangan capres dan cawapres, ada satu pertanyaan bagi saya. Akan sampaikah Mas Anies dan Caimin sampai dapat mendaftarkan di KPU, pada last minute, pada H-1 atau pada H-7 atau pada H-13 atau pada H-17. Akan sampaikah ke sana? Mungkin bisa sampaikah mendaftarkan? Kalau menurut hiruk pikuk politik kita yang esok tempe sore dele, itu masih ada kemungkinan belum bisa atau belum sampai. Kalau kita makan tidak bisa itu kurang bagus. Kemungkinan bisa sampai daftar, bisa sampai tidak daftar. Apa alasan? Nah ini, karena untuk politik kita, politik esok tempe sore deli ini tetap selalu berlaku yang, yang politik kita itu kurang memperhatikan keistiqomahan, kurang memperhatikan kualitas, kurang memperhatikan moral, kurang memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi ya. Ini kadang-kadang dihiraukan. Tetapi itu hanya politik kita itu biasanya hanya tertuju pada nafsu untuk memperoleh kekuasaan. Jadi nafsu. Jadi bukan, kalau ada yang nafsul mutmainah, nafsu yang baik, itu bahwa nafsu itu akan dicapai berdasarkan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Gitu. Bukan nafsul syaitonia. Jadi bukan cara-cara pakai nafsu-nafsu syaitan. Gitu loh. Nah,
Makanya hipotesa ini saya sampaikan sekali lagi, akan mungkin sampai pasangan Anies Baswedan dengan Caimin ini sampai mendaftarkan di KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum. Saya katakan, ya, prediksi mungkin bisa mendaftarkan atau mungkin tidak bisa mendaftarkan. Lah ini tergantung daripada Bapak Dalang kita. Nah, karena di dalam era politik kita ini ada yang namanya sutradara. Di mana tempat sutradara? Di mana Pak Dalang? Ya di dalam rombongan, di dalam rombongan sana. Tidak akan muncul, tidak akan kelihatan. Andai kata toh kelihatan ya, gitu deh, ya, tidak bakal mengaku. Begitu ya. Oleh sebab itu, Bapak Dalang itu biasanya menggunakan prinsip sedakep ngawe-awe. Prinsip sedakep ngawe-awe. Diam tapi punya keinginan, begitu. Diam, duduk manis, ya, dengan berpasang mata, pelirak-pelirik, ya, tetapi punya keinginan. Akhirnya apa? Dengan keinginan itu kemudian akan muncul satu perbuatan gerakan yang disebut nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan kalau dalam bahasa Jawa itu menggunakan tenaga lawan itu sendiri, menggunakan tenaga orang lain untuk menyukseskan, ya, cita-citanya atau keinginan seorang dalang. Ini makanya kalau koalisi, ya, koalisi Pak Anies ini, pasangan Pak Anies ini dengan Caimin, ya, kalau nanti betul-betul tidak ada campur tangan dengan Pak Dalang dan otoritas dipegang oleh Bang Anies atau, ya, bisa mendaftarkan dengan mulus. Tetapi kalau ini sang dalang sudah membuat satu perencanaan lagi untuk mencapai tujuannya, maka kemungkinan tidak bisa mendaftar sampai KPU. Nah, ini menurut berita, ini ada seseorang yang sudah menemui Ibu Puan, ya, menemui kan dalam konotasi macam-macam, menemui untuk menyampaikan pendapat, menemui untuk menyampaikan saran dan sebagainya. Lah, ini saya mempunyai pendapat juga, pendapat yang positif dengan seseorang ini yang menemui Mbak Puan akan bermanuver lagi supaya Pak Anies ini nanti akan dijodohkan dengan Mbak Puan. Akan dijodohkan dengan Mbak Puan yang notabene adalah kader utama, kader yang mantap dari PDI Perjuangan. Sebagai terah Soekarno yang asli. Gitu. Itu. Jadi nanti mungkin bisa terjadi dengan manuver ini, dengan politik esok tempe sore dele, bisa Pak Anies nanti pada last minute bisa akan digandengkan, ya, akan digandengkan dengan Mbak Puan Maharani. Jadi nanti istilah calonnya adalah Anies Puan. Itu juga bagus, cocok, baik. Itu Anies Puan. Itu. Lah terus, Pak Ganjar bagaimana? Wah, kan sudah sudah diusulkan
akan dicalonkan menjadi calon presiden. Kan Pak Ganjar kan juga calon. Pak Ganjar kan calon. Dengan mudahnya yang namanya politik Indonesia itu ya dirubahlah Pak Dalang, nanti kan bisa ya udah gini saja. Karena Pak Anies kita jodohkan dengan Mbak Puan, ya. Untuk Pak Ganjar Pranowo kita jodohkan dengan Pak Prabowo. Nah, ini bagus lagi. Ini ya juga ideal. Prabowo Ganjar ini ya juga ideal. Bagus, kuat gitu loh. Lah akhirnya ya dengan Prabowo Ganjar ini akan bisa meraup suara yang sebesar-besarnya. Sehingga dengan keinginan Pak Dalang itu kontestan Pilpres 2024 itu 2 kontestan itu insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi nanti untuk calonnya ada 2 pasangan, yaitu Pak Anies Ibu Puan Maharani, entah siapa yang menjadi calon wakilnya atau presidennya. Kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Entah bagaimana caranya. Ini masih ada waktu yang luas, ada waktu yang banyak, ya. Manuver politik kita bagaimana supaya tidak kelihatan, ya. Kata-kata A dibalik B dibalik C, ya. Itu kata-kata yang salah bisa jadi benar. Namanya orang berpolitik itu yang penting yo ngomong. Bicara yang penting dibantah gitu. Tapi aku salut itu dengan Pak Prabowo. Waktu debat capres ya, waktu di TV ya, itu oleh penasihatnya itu pokoknya harus dibantah Pak Prabowo. Walaupun benar salah dibantah Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo enggak. Kalau memang benar ya saya benarkan. Kalau memang enggak baik ya saya katakan enggak baik. Ini gentleman Pak Prabowo. Luar biasa itu. Masih saya ingat waktu masih waktu debat Pilpres pada tahun yang lalu, sebelum ini itu. Nah, kemudian kalau sudah demikian bagaimana sikap Caimin, ya, sikap Mas AHY, sikap PKS. Kalau mungkin PKS bisa 50-50 ya, masih nanti akan ikut ke Caimin Anies atau juga bentuk koalisi lagi ya monggo. Oleh sebab itu Caimin saya mohon biar Caimin nanti nggak kecewa andai kata diputus ya, misalnya diputus dengan manuver politik esok tempe sore dele ya toh, sebaiknya Caimin, Mas AHY kemudian PKS membuat koalisi bayangan. Tapi sudah fight, tapi sudah mantap, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada last minute, ya toh, Anda dan koalisi bayangan Anda bisa mendaftarkan. Nah, ini saya usulkan untuk ya biar ini sesuai dengan usulan dari pemerintah, kita harus juga mendorong pemimpin muda ya, dari PDI juga pemimpin muda harus kita dorong. Nah, coba capresnya coba diusulkan Mas AHY,
Agus Harimurti Yudhoyono. Coba nanti dalam koalisi bayangan itu presidennya calon presidennya adalah AHY. Nah, AHY. Kemudian untuk cawapresnya Caimin ngalah dulu dari cawapres. Jadi cawapresnya Mas AHY. Kemudian untuk PKS nanti kita jadikan sebagai penasihatnya. Jadi nanti akan bisa lebih sinkron ya. Tetapi ini jangan terjadi lagi politik esok tempe sore dele, tetap menyampaikan satu perjanjian, nota kesepahaman yang ditandatangani dengan tinta dan tangan buatan Allah ini ya. Jangan diciderai lagi, jangan dikiburi lagi di amanat yang sudah ditandatangani ini. Coba apapun yang terjadi harus dipatuhi. Enggak patuh kalau itu sampai naik dewe, walaupun politik itu bebas bicara, politik itu bebas bermanuver, tetapi harus tetap pegang moralitas politik, mengembangkan nilai-nilai politik, ya, mengembangkan kualitas politik, sehingga nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang bermutu dan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Tidak pemimpin yang emeh-emeh, ya. Jadi bukan hanya menjadi politikus cap kendil, ya, tidak hanya menjadi seorang politikus cap kendil. Apa itu politikus cap kendil? Itu hanya memikirkan dunianya saja, memikirkan budgeting saja, hanya memikirkan keuangan saja untuk pribadi dan golongannya saja. Itu jadi politik kita itu kalau bisa jangan dijadikan menjadi politik rendahan, ya. Demokrasi kita jangan dijadikan demokrasi yang rendahan, jangan dijadikan demokrasi kendil. Demokrasi cap kendil itu tolong. Ini yang saya nilai sekarang ini dalam pengamatan saya, ini banyak sekali demokrasi kita ada demokrasi cap kendil. Kenapa? Ya diupayakan itu hanya materialistis saja, hanya kuantitasnya saja, tetapi kualitas baik SDM-nya, kemudian programnya itu ya bagus, tapi ya masih ada kekurangannya. Ini yang perlu harus kita tinjau kembali. Harus kita bukan kita revisi ya, kita kontrol kembali ya. Apakah demokrasi kita ini sudah baik atau benar? Makanya perlu tinjau ulang kembali undang-undang kita yang kurang-kurang kita baik. Coba setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun undang-undang kita yang akan mengajak demokrasi kita menjadi demokrasi kendil, ya, itu coba bisa direvisi, mana yang undang-undang yang menyengsarakan rakyat dan sebagainya, ya. Ini silahkan pemimpin-pemimpin kita yang akan merubah atau mengamandemen daripada undang-undang yang betul-betul pro pada rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, nah ini penting sekali. Jangan lepas kitab suci Anda. Masukkan di dalam hatimu kitab suci Anda. Kitab suci apa ada? Ya silakan. Anggota parlemen banyak. Semua pasti beragama. Apapun agamanya. Ya, yang Islam, coba semua perilakumu dasarkanlah petunjukmu, Injilmu, Bibelmu sebagai landasan untuk melangkah di dalam pekerjaanmu. Kalau kamu Hindu, Buddha, coba Wedamu,
nanti jadikan petunjuk untuk melangkah. Apakah yang saya lakukan ini itu melanggar aturan kitab suci kuda? Ya, kalau orang Islam, Al-Quran dan Sunnah jadikan, masukkan dalam dadamu sebagai acuan, sebagai petunjukmu untuk melangkah. Ini jadi tidak boleh beranggapan bahwa kitab suci itu hanya digunakan di masjid saja. Kitab suci itu agama itu hanya berlaku di gereja saja atau di kuil saja, bukan. Tetapi kitab suci Anda, agama Anda itu wajib ya untuk diamalkan sebagai mahyaya. Aktivitas hidupmu juga semata-mata untuk Allah. Sekali lagi, aktivitas hidupmu atau mahyaya, aktivitas hidup itu hanya untuk Allah. Makanya kalau perilaku seorang parlemen, perilaku seorang politikus, kalau tidak berdiri di jalan Allah, itu sudah termasuk politikus yang dolim. Karena apa? Tidak sesuai dengan perintah kitabmu itu tidak kamu jalankan. Kalau kamu orang Islam, ya menjadi seorang Islam yang dolim. Karena apa? Tidak mau melaksanakan kitabmu. Gitu loh. Walaupun kamu pinter, bacanya pinter, tafsirnya pinter, paham tentang hukum-hukum agama, tapi nanti akan berubah menjadi manusia-manusia yang fasik. Pinter, pandai, tapi tidak mau mengerjakan, tidak mau mengamalkan, hanya bisa mengatakan saja. Allah sudah mengatakan itu, dibenci sama Allah, ya. Itu dalam suratnya apa? Surat apa itu ya? Bunyinya gini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqullaha ma la taf'alu. Nah ini. Ini pertanyaan dari Allah. Orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini pertanyaan Allah. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, maka takburatan iddallahi ma la taf'alun. Itu sesungguhnya sangat dibenci Allah, karena kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Itu surat ayat 2 dan 3. Coba nanti dibaca untuk para ustadz, untuk para ulama, alim ulama, muslimin, muslimat, coba itu. Makanya kalau kita berpegang teguh kepada kitab suci kita masing-masing, apapun agamanya, sudahlah. Fungsi kitabmu akan bermanfaat, akan berguna. Tetapi, ya ini, kalau kamu ke parlemen untuk membawa negara Indonesia tanpa petunjuk dari Allah, saya yakin tidak akan menjadi baik negara ini tanpa pedoman dari Tuhan. Aku yang gedeng, agamaku ya masih setengah-setengah, tapi betul-betul saya hayati. Tidak akan menjadi baik negara ini apabila pemimpin-pemimpin negara kita ini tidak berpegang teguh kepada kitabnya masing-masing. Baik kamu orang Kristen, baik kamu orang Hindu, baik kamu orang Buddha, baik kamu orang Islam. Kalau tidak kamu konsentrasikan bahwa pemerintahan
aktivitasmu tidak berdasarkan kitab suci, tidak berdasarkan perintah Tuhanmu, negara ini tidak akan menjadi baik. Kenapa negara baik? Karena orangnya tidak baik. Kenapa orangnya tidak dikatakan tidak baik? Karena manusianya juga tidak mau mengikuti perintah Allahnya, tidak mau mengikuti perintah Tuhannya. Ini ada sebuah korelasi menurut saya pribadi. Kalau orang itu mau belajar agamanya, apa saja loh ya, karena kita ini multi agama ya, bukan satu agama, maka orang itu ingin baik. Eling-eling. Kalau seseorang ingin belajar agamanya, ingin mempelajari agamanya, berarti orang itu ingin baik. Kalau pejabat negara, baik itu presiden maupun itu DPR maupun MPR maupun apa saja menjadi pejabat negara, mau belajar tentang agamanya, maka pejabat itu, presiden itu, MPR itu, DPR itu ingin baik. Kalau sudah ingin baik, berarti menginginkan negaranya baik. Kunci. Wes toh. Kalau sebuah negara, manusianya sudah jauh dengan kitabnya, sudah jauh dengan tuntunannya, orangnya nanti juga tidak akan baik. Maaf, baik dalam arti tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agamanya masing-masing. Ini. Ya, oleh sebab itu saya mohon kepada seluruh, pada seluruh pejabat yang sudah maupun yang belum, coba bawalah kitab Anda. Bawalah kitab Anda di dalam hatimu sebagai petunjukmu untuk melangkah. Itulah yang akan menjadi karakter kamu. Karakter kamu adalah karakter Kristen. Karakter kamu adalah karakter Islam. Karakter kamu adalah karakter Hindu. Karakter kamu adalah karakter Buddha. Itu akan terwujud. Suatu kebaikan-kebaikan yang muncul, justru negara ini akan menjadi aman, damai, tentram, sejahtera. Sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan Tuhan menurunkan kitab suci. Inilah. Itu Pak ya. Tolong. Apalagi di era politik sekarang ini, coba untuk manuver politik ini, coba kita latihan yang gentleman. Enggak usah manuver ini, manuver itu, manuver ini, silakan. Itu dari saya supaya ini tadi maaf ya. Saya itu tengok. Saya kerja di proyek, pekerjaan saya cuma ngaduk ya, gali tanah, ngerangkai besi ya. Tapi kalau saya ini karena tidak jadi ngecor, masa setiap saya bicara nih tidak jadi ngecor. Ya kita ngomong saja. Kita seorang pekerja bangunan ini sementara ini menjabat jadi pengamat politik. Nah, pengamat politik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah meridhoi dan jangan sampai terkena delik hukum yang bisa menyeret saya. Mudah-mudahan. Tapi saya bicara umum. Saya enggak mau bicara
yang sifatnya untuk si A, untuk si B. Kita sifatnya adalah tengah-tengah saja ya. Di tengah-tengah saja. Rakyat kecil itu di tengah-tengah saja. Oke. Itu dari saya. Dan juga untuk maaf ini yang juga perlu saya ingatkan, dari kalangan pemegang hukum ya, hukum, kalau dari hukum itu kalau bisa dihindarkan mafia hukum kalau ada, tapi itu paling oknum-oknumnya saja. Tapi kalau negara itu sudah banyak mafia hukumnya, negara itu juga akan hancur, negara itu juga akan mundur ya. Karena apa? Akan dihancurkan oleh mafia-mafia hukum, oknum-oknum yang menjual hukum menjadi hukum cap kendil juga. Itu yang saya sampaikan. Dan ini karena permasalahannya apa? Untuk orang-orang, kenapa orang-orang pejabat itu tidak memasukkan kitab sucinya ke dalam hatinya? Itu kalau disumpah itu Al-Qur'annya kan di atasnya. Coba sekarang usul saya, kalau disumpah jabatan, coba Al-Qur'annya ditaruh di dalam dadanya di sini, enggak kepke gitu. Nah, seolah-olah besok kita akan mati dalam dadanya ini. Nah, jangan di atasnya, ini kan jauh. Coba di depannya, jangan di belakangnya. Makanya seolah-olah hukum Allah di belakangnya. Nah, ini juga sebuah firasat. Ya, coba besok saya usul kepada pejabat yang baru barangkali untuk membuat tata cara pelantikan untuk pengambilan sumpah. Kitab sucinya itu ditaruh di dalam dada dan didekep gini. Nah, saya bersumpah gitu demi Al-Quran yang ada di dalam dadaku gitu. Bukan di atas Al-Quran, di atasnya saja kan tidak sampai nih. Makanya ya banyak pelanggaran. Aduh. Pak. Susah. Padahal bapak-bapak itu orang intelek, orang pinter-pinter. Tapi kadang-kadang kalau sudah terbawa politik itu buyar semua. Ya. Oke, sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Ini prediksi saya. Ini saya dapat closing statementnya bahwa pertanyaannya apakah Mas Anies Baswedan dengan Caimin nanti bisa sampai ke pendaftaran menjadi capres atau tidak. Ini tunggu tanggal mainnya. Ya. Kemudian prediksi saya mungkin bisa terjadi Caimin tidak bisa, Pak Anies bisa, tetapi nanti Pak Anies Baswedan itu nanti akan berpasangan dengan Ibu Puan. Mungkin bisa terjadi dengan manuver politik. Ya. Lah bagaimana dengan Pak Ganjar Pranowo? Lah seperti mungkin barangkali sesuai dengan Pak Dalang, nanti Pak Ganjar Pranowo tetap akan diduetkan dengan Bapak Prabowo Subianto. Gitu. Lah bagaimana wacana Mas Gibran Raka Buming Raka? Ya nanti biar jadi menteri-menteri dulu lah Mas Gibran ya. Mas Gibran biar jadi menterinya Mbak Puan, apa bisa menterinya Pak Prabowo, monggo. Nanti kan untuk menanjak karirnya menjadi tingkat kepresidenan gitu. Itu kemudian yang dengan dua calon ini mungkin ini kalau Allah mengendaki ya seperti itu. Tapi kalau Allah mengendaki lain, barangkali Caimin, Mas AHY dan juga PKS membuat koalisi bayangan. Siapa tahu nanti pada last minute Mas Caimin akan tidak bisa mendaftar. Kemudian koalisi bayangan ini dengan yang sudah solid bisa langsung mendaftarkan sendiri. Bisa nanti Mas AHY menjadi presidennya, Caimin menjadi wakilnya kalau untuk kasus-kasusnya yang dianggap
kasus nanti tidak diungkap. Begitu ya. Tapi ini Allahu alam. Allah yang akan menentukan ya. Makanya orang muslim percaya dengan adanya qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa bedanya qada dan qadar? Qada itu adalah ini nasib manusia yang masih bisa diupayakan. Masih diupayakan ya. Tapi kalau namanya kodrat itu nasib manusia, sebuah nasib yang sudah tidak bisa diupayakan. Satu contoh, jatuh tangannya putugel ya, potong kan sudah putugel ya, disambungkan lain dah sudah sambungan gitu. Itu termasuk kalau Mas Haye sekarang tidak menjadi, mungkin dikodratkan masih berupaya membuat koalisi bayangan yang nantinya akan bisa ikut melabuh ya, ikut berlayar untuk mencari apa, bisa mengabdikan diri di bidang kepemimpinan di era tahun 2000 Pilpres 2024 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya maaf ya, tutur kata bahasa itu masih grotak-gatlus semacam ini ya. Memang untuk masyarakat rendah ke bawah saya menggunakan bahasa yang murahan, bahasa yang rendahan, sehingga bisa diterima oleh semua kalangan. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.